Hinduisme tidak mengandalkan otoritas berdasarkan doktrin sentral seperti kredo, pengakuan iman, rukun iman, atau syahadat. Meskipun tradisi Hindu tidak seragam, banyak umat Hindu yang tidak mau mengakui dirinya sebagai penganut aliran atau sekte Hindu tertentu. Pada umumnya, aliran dibedakan berdasarkan pada dewa yang dipuja sebagai manifestasi yang maha kuasa, serta pada tradisi mengenai cara pemujaan dewa tersebut. Ada 4 aliran utama yang sering teramati, Vaishnava, Saiva, Sakta, dan Smarta. Umat Vaishnava memuja Wisnu sebagai manifestasi yang maha kuasa, umat Saiva memuja Siwa sebagai manifestasi yang maha kuasa, umat Sakta memuja Sakti atau Dewi yang dipersonifikasikan sebagai wanita ilahi, sedangkan Smarta meyakini kesatuan mendasar dari 5 atau 6 dewa sebagai personifikasi dari Yang Maha Kuasa. Aliran lainnya seperti Ganapatiya, pemujaan terhadap Ganesha, dan Saura, pemujaan terhadap Surya, kurang menyebar secara luas. Sejumlah gerakan keagamaan terkategorikan ke dalam salah satu aliran besar Hinduisme. Contohnya gerakan Hare Krishna terkategorikan ke dalam golongan Vaishnava. Ada pula gerakan keagamaan Hindu yang sukar ditentukan untuk dimasukkan ke dalam golongan yang disebutkan di atas. Contohnya Arya Samaj yang diprakarsai Swami Dayananda Saraswati. Gerakan keagamaan ini berbeda dengan tradisi Hindu pada umumnya, yaitu tidak memuja Tuhan dengan sarana arca atau lukisan. Gerakan ini berfokus kepada Weda dan Yatnya, ritus keagamaan berdasarkan Weda. Di samping 4 aliran besar dalam agama Hindu, sekte-sekte keagamaan yang ada meliputi Ayavazi, Swaminarayana, Ravidasya, Lingayata, dan lain-lain. Beberapa sekte memiliki konsep, mitologi, serta pustaka suci tersendiri yang berbeda dengan tradisi Hindu pada umumnya. Sekte-sekte tertentu pun memiliki aliran di dalamnya, misalnya tradisi Tantra. Menurut sistem Astika dan Nastika, ada 9 filsafat India klasik. 6 di antaranya merupakan filsafat Hindu klasik atau Astika yang mengakui otoritas Weda sebagai kitab suci. 3 filsafat lainnya merupakan aliran heterodoks atau Nastika yang tidak mengakui otoritas Weda, tapi menekankan tradisi perguruan yang berbeda. Adapun 6 filsafat Hindu tersebut sebagai berikut. Samkhya, mazhab filsafat yang dipercaya secara tradisional, digagas oleh Resi Kapila. Mazhab ini dianggap sebagai salah satu mazhab filsafat tertua di India. Mazhab ini bersifat dualisme. Menurut Samkhya, alam semesta terdiri dari 2 realitas, purusa atau kesadaran, dan prakrti atau materi.
Jiwa adalah kondisi saat purusa terikat pada prakriti karena suatu perekat yang disebut kehendak, dan akhir dari ikatan itu disebut moksa. Samkhya menolak bahwa sumber segalanya adalah Iswara. Samkhya tidak mendeskripsikan apa yang terjadi setelah moksa, dan tidak menyinggung apapun yang berkaitan dengan Iswara atau Tuhan, karena filsafat ini menyatakan bahwa tidak ada perbedaan esensial antara purusa individu dengan alam semesta setelah mencapai moksa. Yoga, mazhab yang menekankan pada pengendalian diri dan pikiran. Mazhab yoga menerima psikologi dan metafisika yang diajarkan Samkhya, tapi bersifat lebih teistis daripada Samkhya, karena ditambahkannya entitas ketuhanan pada 25 elemen realitas menurut Samkhya. Mazhab ini digagas oleh Rishi Patanjali. Yoga menurut Patanjali dikenal sebagai Raja Yoga, yaitu suatu sistem untuk mengontrol pikiran. Berbagai tradisi yoga didapati dalam agama Hindu, Buddha, dan Jaina. Para guru dari India memperkenalkan yoga ke dunia barat, mengikuti keberhasilan Vivekananda pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Pada tahun 1980-an, salah satu jenis yoga menjadi populer sebagai suatu sistem latihan jasmani di dunia barat. Bentuk yoga semacam itu disebut Hatha Yoga. Nyaya, mazhab logika dalam Hinduisme. Mazhab spekulasi filosofis ini berdasarkan kitab-kitab yang disebut Nyaya Sutra, ditulis oleh Aksapada Gautama pada abad kedua Masehi. Kontribusi signifikan dari mazhab Nyaya adalah metodologi untuk membuktikan keberadaan Tuhan, menurut kitab Weda. Menurut mazhab Nyaya, ada 4 sumber untuk memperoleh pengetahuan atau pramana: persepsi, inferensi, perbandingan, dan testimoni. Pengetahuan yang diperoleh melalui masing-masing sumber tersebut bisa saja sahih atau tidak. Sebagai dampaknya, para filsuf Nyaya berusaha keras untuk mencari cara membuktikan kesahihan pengetahuan melalui sejumlah bagan penjelasan. Vaisesika, mazhab atomisme dalam Hinduisme yang menyatakan suatu postulat bahwa segala benda di alam semesta dapat dibagi-bagi menjadi sejumlah atom. Mazhab ini mulanya digagas oleh Rishi Kanada sekitar abad kedua Masehi. Secara historis, mazhab ini dikaitkan erat dengan Nyaya. Meskipun sistem Vaisesika dan Nyaya berkembang secara mandiri, keduanya bergabung karena teori-teori metafisis yang memiliki keterkaitan. Akan tetapi, dalam bentuknya yang klasik, ajaran Vaisesika berbeda dengan Nyaya, karena Nyaya mengakui 4 sumber pengetahuan, sementara Vaisesika hanya mengakui persepsi dan inferensi. Mimamsa, mazhab yang kajian utamanya adalah sifat-sifat Dharma berdasarkan hermeneutika pada kitab-kitab Weda. Sifat-sifat Dharma tidak dapat diakses untuk penalaran atau pengamatan,
sehingga harus dikaji melalui otoritas wahyu-wahyu yang dikandung dalam Weda, yang diyakini kekal, tanpa pengarang atau aporuseyatva, dan sempurna. Mazhab Mimamsa mengandung doktrin yang ateistis maupun teistis dan tidak terlalu tertarik pada keberadaan Tuhan, tapi pada karakteristik Dharma. Mimamsa sangat memperhatikan penafsiran tekstual, sehingga memberi rintisan pada kajian filologi dan filsafat bahasa. Gagasannya tentang tuturan, atau sabda, sebagai kesatuan suara dan makna, atau penanda dan petanda, yang tak dapat dibagi lagi dipengaruhi oleh Bhartrhari. Vedanta, mazhab yang berfokus pada kajian tentang 3 sastra dasar dalam filsafat Hindu, yaitu Upanishad, Brahma Sutra, dan Bhagavad Gita. Sekurang-kurangnya, ada 10 aliran dalam mazhab Vedanta, tetapi 3 di antaranya, Advaita, Visishtadvaita, dan Dvaita, lebih termasyhur. Vedanta terdiri dari berbagai macam aliran. 3 di antaranya ialah Advaita, perguruan Vedanta yang dirintis oleh Adi Sankara, awal abad ke-8, dan guru besarnya, Gaudapada, yang menjabarkan Ajatiwada. Menurut perguruan ini, Brahman adalah satu-satunya kenyataan, sedangkan dunia yang teramati hanyalah ilusi belaka. Karena Brahman adalah kenyataan sejati, ia tidak dapat dikatakan memiliki atribut. Kekuatan ilusif dari Brahman yang disebut Maya, membuat dunia ini tampak ada. Ketidaktahuan akan kenyataan tersebut merupakan penyebab adanya penderitaan di dunia, sehingga kebebasan dari penderitaan hanya bisa diperoleh melalui kesadaran akan Brahman. Ketika seseorang mencoba memahami Brahman melalui pikirannya, maka, karena pengaruh Maya, Brahman hadir sebagai Tuhan berkepribadian, Iswara, yang berbeda dengan dunia dan juga individu. Pada kenyataannya, tiada perbedaan antara esensi individu yang sejati, Jiwatman, dengan Brahman. Kebebasan dapat diperoleh dengan merasakan bahwa tiada perbedaan antara keduanya, maka dari itu, jalan kebebasan ditempuh dengan pengetahuan, jnana. Visishtadvaita, perguruan Vedanta yang dirintis oleh Ramanuja, tahun 1017 sampai tahun 1137. Menurut perguruan ini, Jiwatman adalah bagian dari Brahman, sehingga mereka mirip, tetapi tidak sama. Menurut Visishtadvaita, Brahman dinyatakan memiliki atribut, saguna Brahman, termasuk materi dan jiwa kesadaran individu. Brahman, materi, dan jiwa individu tidaklah sama tetapi merupakan entitas yang tidak terpisahkan. Perguruan ini menegaskan bakti atau pengabdian kepada Tuhan, yang dibayangkan sebagai Wisnu, sebagai jalan untuk mencapai kebebasan, moksa. Dalam perguruan ini, Maya dipandang sebagai daya cipta dari Tuhan. Dvaita,
Perguruan Vedanta yang dirintis oleh Madhvacharya tahun 1199 sampai tahun 1278. Perguruan ini juga disebut sebagai Tattravada, filsafat kenyataan. Perguruan ini menyamakan Tuhan dengan Brahman, sehingga tiada berbeda dengan Wisnu ataupun berbagai perwujudannya seperti Kresna, Narasingha, Venkateswara, dan lain-lain. Perguruan ini memandang Brahman, jiwa individu, dan materi sebagai entitas yang berbeda. Perguruan ini menekankan bakti sebagai jalan yang benar untuk mencapai kebebasan, dan pengabaian akan Tuhan akan berujung pada neraka serta ikatan duniawi. Menurut Dwaita, segala tindakan diberdayakan oleh jiwa yang diberi kekuatan oleh Tuhan, dan hasil tindakan tersebut dilimpahkan kepada jiwa, tapi Tuhan tidak ikut terpengaruh oleh hasil tindakan tersebut. Dalam sejarah agama Hindu, keberadaan 6 mazhab tersebut di atas mencapai masa gemilang pada masa dinasti Gupta. Dengan bubarnya Vaisesika dan Mimamsa, perguruan filsafat tersebut kehilangan pamornya pada masa-masa berikutnya, sedangkan berbagai aliran-aliran Vedanta mulai naik pamor sebagai cabang-cabang utama dalam filsafat keagamaan. Nyaya bertahan sampai abad ke-17 dan berganti nama menjadi Nauya Nyaya, Nyaya baru, sedangkan Samkhya lenyap perlahan-lahan, tapi ajarannya diserap oleh Yoga dan Vedanta. Empat aliran utama yang sering didapati adalah Vaisnava, Saiva, Sakta, dan Smarta. Dalam masing-masing aliran, ada beberapa perguruan atau aliran lain yang menempuh caranya sendiri. Vaisnava, aliran dalam tubuh Hinduisme yang memuja Wisnu, dewa pemelihara menurut konsep Trimurti, Tritunggal, beserta 10 perwujudannya, Awatara. Aliran ini menekankan pada kebaktian, dan para pengikutnya turut memuja berbagai dewa, termasuk Rama dan Kresna yang diyakini sebagai perwujudan Wisnu. Pengikut aliran ini biasanya non-asketis, monastis, mengikuti cara hidup biarawan, dan menekuni praktik meditasi serta melantunkan lagu-lagu pemujaan. Biasanya umat Vaisnava bersifat dualisme. Aliran ini memiliki banyak tokoh suci, kuil, dan kitab suci. Aliran ini terbagi dalam beberapa golongan, yaitu Sri Sampradaya, Vaisnava yang memuja Laksmi sebagai pasangan Wisnu, Brahma Sampradaya, Vaisnava yang memuja Wisnu secara eksklusif, Rudra Sampradaya, Vaisnava yang memuja Wisnu atau para awatara, seperti Kresna, Rama, Balarama, dan lain-lain, dan Kumara Sampradaya, Vaisnava yang memuja Catur Kumara. Saiva, aliran dalam tubuh Hinduisme yang memuja Siwa. Kadangkala Siwa digambarkan sebagai Bhairava yang menyeramkan.
Umat Saiwa lebih tertarik pada tapa brata daripada umat Hindu aliran lainnya, dan biasa ditemui berkeliaran di India dengan wajah yang dilumuri abu dan melakukan ritual penyucian diri. Mereka bersembahyang di kuil dan melakukan yoga, berjuang untuk dapat menyatukan diri dengan Siwa. Aliran ini terbagi dalam beberapa golongan, yaitu Pasupata, Saiwa yang menekankan tapa brata, terutama tersebar di Gujarat, Kashmir, dan Nepal; Saiwa Siddhanta, Saiwa yang mendapat pengaruh Tantra; Kashmira Saiwa Darsana, Saiwa yang monistis dan idealistis; Natasida Siddhanta, Saiwa yang monistis; Lingayata, Saiwa yang monoteistis; Saiwa Adwaita, Saiwa yang monistis dan teistis. Sakta, aliran Hinduisme yang memuja Sakti atau Dewi. Pengikut Saktisme meyakini Sakti sebagai kekuatan yang mendasari prinsip-prinsip maskulinitas, yang dipersonifikasikan sebagai pasangan dewa. Sakti diyakini memiliki berbagai wujud, beberapa di antaranya tampak ramah, seperti Parwati, pasangan Siwa, atau Laksmi, pasangan Wisnu. Yang lainnya tampak menakutkan, seperti Kali atau Durga. Sakta memiliki kaitan dekat dengan Hinduisme Tantra, yang mengajarkan ritual dan praktik untuk penyucian pikiran dan tubuh. Umat Sakta menggunakan mantra-mantra, sihir, gambar sakral, yoga, dan upacara untuk memanggil kekuatan kosmis. Aliran ini mengandung dua golongan utama, yaitu Srikula, pemujaan kepada dewi-dewi yang bergelar Sri, dan Kalikula, pemujaan kepada dewi-dewi perwujudan Kali. Smarta, aliran Hindu monistis yang memuja lebih dari satu dewa, meliputi Siwa, Wisnu, Sakti, Ganesha, dan Surya di antara dewa dan dewi lainnya, tetapi menganggap bahwa dewa-dewi tersebut merupakan manifestasi dari Zat Yang Maha Esa. Dibandingkan tiga aliran Hinduisme yang telah disebutkan, Smarta berusia relatif muda. Berbeda dengan Vaisnava atau Saiwa, aliran ini tidak bersifat sektarian secara gamblang, dan berdasarkan pada iman bahwa Brahman adalah asas tertinggi di alam semesta dan meresap ke dalam segala sesuatu yang ada. Pada umumnya, umat Smarta memuja Yang Maha Kuasa dalam 6 personifikasi: Ganesha, Siwa, Sakti, Wisnu, Surya, dan Skanda. Karena umat Smarta menerima keberadaan dewa-dewi Hindu yang utama, mereka dikenal sebagai umat liberal atau non-sektarian. Mereka mengikuti praktik-praktik filosofis dan meditasi, serta menekankan persatuan antara individu dengan Tuhan melalui kesadaran. Agama Hindu Newa, agama Hindu yang dianut oleh sebagian besar suku Newa di Nepal. Agama Hindu ini mengenal beberapa tradisi unik, seperti tarian sakral dengan topeng yang disebut Cahapyakan.
Agama Hindu ini juga mengenal sejumlah hari raya, dan ada kalanya bertepatan dengan perayaan Buddhis di sana. Agama Hindu Nusantara, tradisi serta kepercayaan masyarakat Indonesia yang telah mengalami akulturasi atau berasimilasi dengan konsep-konsep Hindu dari India, sehingga membentuk suatu tradisi Hindu yang unik, contohnya Hindu Jawa dan Hindu Bali. Karena sikap lembaga Hindu yang terbuka, beberapa kepercayaan asli Nusantara pun diakui sebagai bagian dari agama Hindu Nusantara sehingga mendapatkan label Hindu, contohnya Hindu Kaharingan dan Hindu Tolotang. Agama Hindu Swaminarayana, agama yang dianut oleh sebagian besar orang Hindu Gujarat. Pengikut Hindu Swaminarayana memuja Wisnu atau Kresna sebagai Tuhan, sehingga sering dianggap sebagai salah satu aliran dalam Waisnawa. Tetapi, tidak seperti aliran Waisnawa pada umumnya, Hindu Swaminarayana tidak membedakan Wisnu dan Siwa. Aliran ini menggunakan pemahaman sebagaimana aliran Smarta, bahwa para dewa adalah manifestasi dari Brahman. Ayavasi, sistem kepercayaan monistis berdasarkan Dharma yang berasal dari India Selatan. Aliran ini dikatakan sebagai agama tersendiri oleh media massa dan beberapa penganutnya, tetapi banyak penganutnya yang mengaku sebagai umat Hindu, sehingga Ayavasi juga dianggap sebagai sekte Hindu. Ayavasi berpusat pada ajaran dan khotbah Ayavaikundar. Gagasan dan filosofi mereka berdasarkan kitab Akilatiratu Ammanai dan Arulno. Ayavasi memiliki banyak kesamaan dengan Hinduisme dalam hal mitologi dan praktik, tapi memiliki perbedaan dalam konsep baik dan buruk, serta perbedaan pandangan tentang Dharma. Valmiki, sekte yang memuja Begawan Walmiki sebagai leluhur dan dewa mereka. Pengikutnya meyakini bahwa Walmiki adalah awatara Tuhan, dan menghormati karya-karya gubahannya, seperti Ramayana dan Yoga Vasista, sebagai kitab suci. Ekasarana Dharma, aliran Hindu panenteistis yang dirintis oleh Srimanta Sankardeva pada abad ke-15. Kini, banyak penganutnya yang tinggal di negara bagian Assam. Aliran kepercayaan ini menolak upacara dan ritus berbasis Weda, menentang pelaksanaan kurban hewan, dan hanya melakukan pemujaan dengan menyebut nama Tuhan berulang-ulang. Kitab pegangan bagi aliran ini adalah Sankardewa Bhagavata. Aliran kepercayaan ini terbagi menjadi 4 golongan: Brahma Sanghati, Purusa Sanghati, Nika Sanghati, dan Kala Sanghati. Ganapatiya, sekte Hinduisme yang berfokus pada pemujaan Ganesha sebagai Tuhan yang Maha Kuasa. Ganesha dipuja sebagai bagian dari Saiwa sejak sekitar abad ke-5. Sekte Ganapatiya mulai muncul sekitar abad ke-6 dan ke-9. Kemudian, sekte ini dipopulerkan oleh Sri Morya Gosavi.
Sekte Ganapatya mulai masyhur antara abad ke-17 dan ke-19 di Maharashtra. Kapadi Sampradaya, aliran dan tradisi Hinduisme yang dianut sebagian masyarakat ksatria di Gujarat, terutama di Kutch. Pengikut tradisi ini memuja Rama sebagai Tuhan yang Maha Kuasa. Kepercayaan ini terbagi menjadi 4 golongan: Ramsnehi, Ashapuri, Sravani, dan Makatbanta. Kaumaram, sekte Hinduisme yang berfokus pada pemujaan Murugan atau Skanda di kawasan India Selatan, terutama yang didominasi oleh suku Tamil. Tradisi tersebut juga dapat ditemui di luar India, khususnya di kawasan permukiman imigran Tamil. Mahima Dharma, sekte Hinduisme yang penganutnya banyak terdapat di Orissa, India. Sekte ini diprakarsai oleh seorang guru spiritual yang dikenal dengan nama Mahima Swami atau Mahima Gosain. Sekte ini memusatkan kebaktian pada Tuhan Yang Maha Esa yang disebut Aleka, serta menolak pemujaan Tuhan dengan sarana arca, gambar, ataupun pratima. Pranami Sampradaya, disebut pula Nijananda Sampradaya, adalah suatu aliran monoteistis yang memuja Tuhan dengan sebutan Rajji atau Pranatji. Pengikut kepercayaan ini tidak diperkenankan makan daging, mengonsumsi alkohol, atau merokok. Mereka juga memiliki kitab tersendiri yang disebut Kuljam Swarup atau Tartam Sagar. Pengikut kepercayaan ini banyak terdapat di Najarpur, Nepal. Saura, sekte Hinduisme yang memuja Surya sebagai Saguna Brahman. Aliran ini berpangkal dari tradisi Weda kuno. Kini, hanya ada sedikit penganut aliran ini di India. Srauta, golongan Brahmana Ortodoks yang mengikuti Purwamimamsa, berbeda dengan Vedanta yang diikuti oleh kaum Brahmana lainnya. Mereka merupakan penganut tradisi ritual konservatif dan membentuk golongan minoritas di antara umat Hindu di India. Penganut aliran ini biasanya terdapat di negara bagian Kerala, kaum Nambudiri, dan Karnataka, Mathur, Holenarsipur, Sringeri. Beberapa gerakan Hindu modern muncul di India pada periode antara abad ke-18 dan ke-20, antara lain sebagai berikut. Brahmoisme, gerakan keagamaan yang berasal dari Benggala pada awal abad ke-19. Gerakan ini didirikan oleh Ram Mohan Roy. Dia menggagas pentingnya pemanfaatan nalar untuk mereformasi praktik sosial dan religius agama Hindu, dengan pengaruh dari agama monoteistis dan ilmu pengetahuan modern. Brahmoisme menolak dogma, tahayul, otoritas kitab suci, dan penggambaran Tuhan. Prarthana Samaj,
Gerakan reformasi sosial dan keagamaan yang dimulai di Bombay, didirikan oleh Dr. Atmaram Pandurang pada tahun 1867, dengan tujuan agar masyarakat meyakini satu Tuhan dan hanya menyembah satu Tuhan. Gerakan ini dimulai sebagai reformasi sosial dan keagamaan sebagaimana Brahmo Samaj. Perintis Prarthana Samaj di Mumbai adalah Paramahamsa Sabha, perkumpulan rahasia untuk memajukan gagasan-gagasan liberal yang didirikan oleh Ram Balkrishna Jaikar. Arya Samaj, gerakan reformasi Hindu yang diprakarsai oleh Swami Dayananda, dan didirikan pada tanggal 7 April tahun 1875. Gerakan ini bermaksud mengamalkan Weda sebagaimana mestinya, dan mengesampingkan kitab-kitab yang ditulis setelah Weda. Gerakan ini bersifat monoteistis karena tidak mengakui dewa-dewi tertentu, serta menolak pemujaan Tuhan dengan sarana patung atau lukisan. Misi Ramakrishna, gerakan filantropis dan sukarela yang diprakarsai oleh murid Ramakrishna, Swami Vivekananda, pada tanggal 1 Mei tahun 1897. Gerakan ini berfokus pada masalah kemanusiaan seperti pemeliharaan kesehatan, bencana alam, kesejahteraan masyarakat desa, pendidikan, dan lain-lain. Misi gerakan ini berdasarkan konsep karma yoga. Dalil-dalil yang digunakan adalah filsafat Vedanta. Masyarakat Internasional Kesadaran Krishna, The International Society for Krishna Consciousness ISKCON, gerakan keagamaan berdasarkan tradisi Gaudiya Vaishnava. Gerakan ini juga dikenal dengan nama Gerakan Hare Krishna, didirikan pada tahun 1966 di New York City, oleh A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Ajarannya berpegang pada Bhagavad Gita dan Srimad Bhagavatam. Gerakan ini didirikan untuk menyebarkan bhakti yoga dan memuja Tuhan dengan wujud Krishna. Di luar Asia Selatan dan Asia Tenggara, aliran Hindu yang cukup populer adalah tradisi Vaishnava, yang dibawa oleh misionaris gerakan Hare Krishna. Tradisi Hindu juga dilaksanakan di beberapa negara dengan jumlah imigran India yang signifikan, seperti Mauritius, Afrika bagian selatan, dan Trinidad, serta Tobago, Amerika Tengah.